Kabupaten Aceh Tamiang terletak di bagian timur Provinsi Aceh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara di bagian utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Aceh Tamiang memang memiliki kondisi alam yang mendukung terjadinya banjir bandang. Mengapa demikian? Karena Kabupaten Aceh Tamiang dilalui oleh beberapa sungai besar, contohnya seperti Sungai Tamiang. Nah, sungai ini berhulu di perbukitan dan pegunungan. Apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, nantinya air akan mengalir dari hulu menuju ke daerah yang lebih rendah. Selain itu, karena berkurangnya hutan akibat adanya alih fungsi lahan dan juga deforestasi, hal ini menyebabkan melemahnya daya serap tanah. Jadi, air tidak bisa sepenuhnya ditahan oleh tanah. Juga karena terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, hal ini menyebabkan longsor di beberapa titik. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah untuk mengevakuasi warga yang menjadi korban. Nah, jadi kronologi ini dimulai pada tanggal 19 sampai 20 November tahun 2025 di mana terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi mengguyur Aceh Utara selama 2 hari berturut-turut. Hal ini menyebabkan tergenangnya air di beberapa wilayah dan juga fasilitas umum sudah mulai tergenang oleh air. Lalu pada tanggal 23 November, pemerintah menetapkan status siaga darurat bencana guna mempermudah para relawan untuk mengevakuasi warga dan juga menyalurkan bantuan dari masyarakat maupun dari pemerintah. Lalu pada tanggal 24 sampai 25 banjir meluas sampai ke wilayah Kota Langsa. Kronologi selanjutnya terjadi pada tanggal 26 November 2025. Pada saat itu, Badan Meteorologi telah mendeteksi adanya siklon tropisnya di sekitar perairan Sumatera Barat. Siklon ini menyebabkan meningkatnya pertumbuhan awan hujan sangat signifikan menjadi pemicu utama cuaca ekstrim di wilayah Aceh, Sunda Utara, dan Sumatera Barat. Ketika intensitas hujan ini naik secara berjam disertai dengan angin kencang dan juga gelombang tinggi, maka akan ada sungai yang meluap secara bersamaan dan sehingga memperparah kondisi banjir yang sebelumnya sudah terjadi. Selanjutnya selama 2 hari dari kejadian ini terjadi pada tanggal 28 November 2025. Banjir terbesar terjadi di kawasan Gunung Padang, Sumatera Barat. Air hujan yang terus mengguyur menyebabkan bendungan di kawasan tersebut jebol. Air hujan yang terus mengguyur dan materi kayu turun sangat cepat ke kawasan perbukitan dan menerjang berbagai warga. Bencana ini telah merusakkan rumah-rumah, memutus jembatan penghubung, serta menyeret kendaraan dan bangunan yang terdapat atau yang ada di sekitar aliran sungai. Pada saat bencana ini terjadi, masih banyak warga yang terjebak karena arus dari banjir bandang itu sendiri datang secara tiba-tiba pada saat malam harinya. Selanjutnya, memasuki akhir November hingga awal Desember, dampak dari bencana ini semakin luas. Total puluhan dari kabupaten atau kota di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami gangguan besar akibat banjir, tanah longsor, dan banjir bandang yang terjadi. Pada saat itu, banyak wilayah terisolasi karena jalan nasional atau jalan utama, jembatan, dan akses transportasi rusak berat atau rusak parah, sehingga aktivitas warga di sana lumpuh. Sekolah ditutup sementara, listrik padam di beberapa daerah, dan ribuan warga harus tetap di posko pengungsian sambil menunggu keadaan baik-baik. Kesimpulan dari kronologi ini adalah berikut. Banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Tiga faktor atau 3 penyebab utama. Yang 3 penyebab ini adalah yang pertama karena curah hujan yang tinggi, yang kedua karena deforestasi atau kerusakan hujan, yang ketiga karena penambahan lahan yang dimulai hutan menjadi perkebunan sawit. Untuk curah hujan yang tinggi sendiri, ketika curah hujan ini terjadi atau berlangsung secara berturut-turut, maka
debit dari air sungai itu akan meningkat secara cepat atau secara drastis. Nah, sedangkan deforestasi atau kerusakan hujan itu menyebabkan kurangnya daerah resapan air, sehingga air itu akan mudah mengalir ke permukaan hingga menyebabkan banjir bandang. Nah, selain dari penyebab utama ini, ada dua penyebab lain yang memicu terjadinya banjir. Penyebab lain ini adalah faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam yang mendukung terjadinya banjir dan terjadinya banjir bandang itu ada tiga. Yang pertama, karena tanah di sana itu sudah jenuhkan air, jadi sudah susah untuk menyerap air hujan yang baru datang. Nah, faktor yang kedua itu karena wilayah di sana itu dataran rendah dan beberapa warga di sana itu membangun rumah di sekitar bantaran sungai, sehingga menyebabkan sangat mudah sekali terdampak dengan luapan air sungai yang ada di dekat rumah tersebut. Nah, faktor alam yang ketiga, karena sungai di sana itu mengalami pendangkalan akibat dari materi yang gugur dan material alami lainnya yang menyebabkan kurangnya kapasitas air sungai di sana. Nah, selain faktor alam, terdapat juga faktor manusia yang bisa jadi makin memperparah kondisi banjir yang terjadi. Nah, tiga faktor ini ada tiga faktor dari faktor manusia. Nah, faktor yang pertama itu karena sistem deforestasi yang kurang baik sehingga air sulit untuk mengalir. Yang kedua, karena pembuangan sampah sembarangan ke aliran sungai sehingga aliran sungai di sana tersumbat. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pemukiman warga di sekitar bantaran sungai, sehingga menyebabkan area penampungan air di sana itu berkurang. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak yang terjadi di Sumatera. Perlu diketahui bersama bahwasanya banjir ini merupakan salah satu bencana yang paling kelam yang terjadi di era modern, yang menelan korban sebanyak 1.201 korban yang meninggal dunia serta 142 orang yang dinyatakan meninggal dan 3,3 jiwa yang kehilangan rumahnya. Nah, untuk dampak masyarakat sendiri apa sih? Nah, dampak yang dialami oleh masyarakat sendiri adalah masyarakat kehilangan rumah tentunya. Banyak masyarakat yang mengungsi di area pengungsian umum. Yang kedua, ada krisis pangan serta krisis air. Krisis ini terjadi dikarenakan banyak kendaraan atau bala bantuan yang tidak sampai ke dalam pengungsian mereka, dikarenakan jalan yang rusak akibat banjir, serta mengalami resiko terkena penyakit yang cukup tinggi karena situasi yang kurang higienis. Nah, kalau boleh tahu apa sih dampak ekonominya? Nah, untuk dampak ekonominya sendiri adalah banyak orang yang tidak dapat bekerja seperti biasanya, dan juga banyak perkebun dan serta ladang yang tidak dapat panen dikarenakan tenggelam karena banjir. Nah, kerugian ini mencapai 68,8 triliun. Nah, ini sudah mencakup seluruh infrastruktur yang ada di sana. Nah, bukan hanya karena itu, bahkan banjir ini juga merusak ekosistem lain seperti lingkungan sekitar hewan, yaitu hutan. Bahkan hutannya juga banyak yang roboh serta merusak rumah-rumah hewan yang ada di sana. Banyak pohon-pohon yang tumbang, mati, bahkan juga tercabut dari akarnya, serta banyak gelondongan yang merusak jalan-jalan umum. Banyak hewan yang mati dikarenakan tidak dapat menyelamatkan diri dari peristiwa ini. Banyak juga hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Jadi, banjir Sumatera ini sering dikaitkan dengan suksesi ekologi. Apakah suksesi ekologi tersebut? Suksesi ekologi adalah proses perubahan dan pemulihan ekosistem yang rusak karena gangguan alam. Nah, apa sih pemicunya? Jadi, saat banjir Sumatera ini, vegetasi, lapisan tanah, habitat makhluk hidup itu rusak, dan ekosistem itu dipaksa untuk melakukan proses pemulihan dari awal. Jenis suksesinya itu sendiri adalah suksesi sekunder. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan sebelum banjir tersebut, Sumatera itu sudah ada habitat makhluk hidup di sana. Nah, jadi langkah pertama pemulihannya adalah tumbuhan pionir.
Jadi tumbuhan seperti rumput-rumputan liar, semak-semak itu akan tumbuh terlebih dahulu di sana, dan lama-kelamaan seiring berjalannya waktu akan disusul oleh fauna-fauna yang hilang karena banjir. Selanjutnya ada 3 solusi utama untuk mengatasi banjir. Solusi pertama itu berbasis alam. Kita bisa melestarikan dan memulihkan hutan atau vegetasi di sepanjang tepian sungai atau lereng guna untuk mengurangi erosi dan menjadi penyangga longsor atau banjir. Dan juga kita harus melakukan penghijauan guna untuk menahan curah hujan yang tinggi dan meningkatkan penyerapan air tanah. Dan solusi kedua itu adalah pembangunan infrastruktur, membangun dinding penahan tanah di kawasan pemukiman warga, dan meningkatkan sistem drainase serta membangun infrastruktur pengendali seperti kanal banjir dan tanggul. Nah, solusi ketiga ada kebijakan dan tata kelola, melakukan penataan ulang kawasan pemukiman dan tata ruang yang berbasis pada peta bahaya resiko banjir. 4. Solusi strategis ke depannya. Solusi pertama, transformasi perilaku masyarakat. Nah, masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah domestik hingga menjaga area resapan air di sekitar mereka. Yang kedua itu ada ketegasan kebijakan dan penegakan hukum. Nah, pemerintah itu wajib menerapkan pembangunan berkelanjutan seperti pemberlakuan moratorium perluasan lahan sawit di area kritis dan menindak tegas perilaku pembakaran hutan secara ilegal. Yang ketiga itu ada manajemen limbah industri B3. Nah, di sini industri dan fasilitas pelayanan kesehatan itu harus wajib bisa mengelola limbah B3. Apa sih limbah B3 itu? Limbah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, di sini industri dan fasilitas kesehatan itu harus bisa mengelola secara profesional agar tidak mencemari daerah aliran sungai. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, itu ada penerapan teknologi pengelolaan limbah. Nah, di sini tuh memanfaatkan jasa pengelolaan limbah yang tersertifikasi untuk memastikan limbah industri diolah dengan aman demi berkelanjutan ekosistem air dan tanah.